Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Orang yang dulu di antara 10 besar. Kaisar Es. Mengamati pria tua di depannya yang ditutupi lapisan es putih iblis dan misterius, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia melambaikan tangannya meminta maaf pada lelaki tua itu sebelum berbalik dan pergi. Wah, aku benar-benar meremehkanmu. Saat Xiao Yan membalikkan tubuhnya, suara lelah lelaki tua itu dilepaskan dari lapisan es. Menjeda langkahnya, Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menyaksikan lelaki tua di lapisan es itu perlahan membuka matanya. Namun, Xiao Yan tidak merasakan kepanikan di dalam hatinya. Ini karena dia tahu bahwa dengan kekuatan yang orang tua itu miliki saat ini, mustahil baginya untuk keluar dari penghalang yang ditempatkan Yao Lao. Sambil mendesah, Xiao Yan tersenyum pahit. Pak Tua, saya sudah mengatakan bahwa saya tidak punya niat untuk menjadi musuh dengan Anda. Hanya saja hal ini sangat penting bagi saya. Oleh karena itu, haha, sungguh tidak terduga bahwa setelah hidup dalam isolasi di sini selama lebih dari 20 tahun, aku benar-benar akan dilemparkan ke dalam kondisi yang mengerikan oleh seorang anak hari ini. Ini sungguh menyedihkan. Suara lelaki tua itu sedikit sedih. Namun, sesaat kemudian, nada suaranya tiba-tiba berubah. Tatapannya melewati lapisan es iblis dan misterius dan menatap Xiao Yan di luar. Dia berkata dengan lembut, "Wah, apakah potongan peta ini sangat penting bagimu?" Xiao Yan terdiam sebentar sebelum menganggukkan kepalanya. Haha. Melihat aksinya, lelaki tua itu tertawa. Senyumannya agak aneh. Sambil mengerutkan kening, Xiao Yan mengabaikannya saat dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Dulu, setelah saya menghabiskan semua usaha saya di gurun untuk mendapatkan pecahan peta ini, saya menggunakan semua pengalaman saya selama bertahun-tahun dalam membuat peta untuk membaginya dengan sempurna menjadi 2. Salah satunya baru saja diambil oleh Anda, yang lainnya, hehe. Orang tua itu tertawa dengan dingin. Langkah kaki Xiao Yan berhenti. Dengan punggung menghadap lelaki tua itu, jarinya mengetuk cincin penyimpanan. Potongan peta fragmen dari sebelumnya dengan cepat muncul di telapak tangannya. Setelah Xiao Yan meletakkannya di depan matanya untuk melihatnya, dia menyadari bahwa ukuran potongan peta fragmen ini kira-kira setengah dari ukuran yang dia temukan di gua di pegunungan Magic Beast. Memegang potongan peta di tangannya, ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit jelek. Dia sedikit frustrasi karena setelah berusaha keras, dia hanya mendapatkan setengah dari fragmen peta. Menghela nafas, Xiao Yan dengan hati-hati menyimpan pecahan peta ke dalam cincin penyimpanan dan perlahan berbalik. Dia dengan dingin menatap lelaki tua itu dan berkata, "Anda bisa saja memilih untuk tidak mengungkapkan rahasia ini dan saya tidak akan mengambil hidup Anda. Tapi sekarang, Anda telah mengatakannya. Anda, apakah Anda memaksa saya untuk membunuh Anda?" Hehe. Nak, jangan gunakan kematian untuk mengancamku. Setelah menjalani sebagian besar hidup saya, kesulitan apa yang belum saya hadapi? Ketika saya mendominasi dalam kekaisaran Magia, Anda belum lahir. Apakah menurut Anda saya akan takut dengan ancaman kecil ini? Selain itu, jika saya mati, bahkan jika Anda memiliki kemampuan yang hebat, Anda tidak akan dapat menemukan fragmen peta kecil lainnya. Hehe, ketika saatnya tiba, dengan satu fragmen peta kecil hilang, Anda tidak akan dapat menemukan harta karun yang mengarah ke peta bahkan jika Anda dapat menyelesaikan peta. Orang tua itu berkata dengan jijik saat dia menghadapi suara dingin Xiao Yan yang dipenuhi dengan niat membunuh.
Xiao Yan menyipitkan matanya saat kilatan dingin melintasinya. Dia dengan lembut menarik napas, mengencangkan tinjunya dan dengan lembut berkata, "Katakan. Apa yang ingin kamu lakukan? Karena kamu bersedia untuk mengungkapkan rahasia ini, kamu tidak bisa sebodoh itu hanya menggunakannya untuk membuatku marah, bukan? Kamu benar-benar memiliki pikiran yang cukup baik. Aku sangat penasaran lelaki tua abnormal mana yang merupakan gurumu. Saya tidak berani mengatakan apa-apa sekarang tapi saya yakin bahwa Anda akan berdiri di puncak kekaisaran Jia Ma 10 tahun kemudian." Melihat sikap tenang Xiao Yan, lelaki tua itu tidak bisa menahan pujian. Tanpa menerima atau menyangkal pujian tinggi dari orang tua itu, Xiao Yan menatapnya dan berkata dengan cemberut, "Katakan. Apa yang Anda inginkan sebelum Anda bersedia menyerahkan fragmen peta kecil lainnya? Bisakah Anda melepaskan saya dari lapisan es ini?" "Tentu saja, itu jika kamu tidak takut aku akan membalas." Orang tua itu berkata sambil tersenyum. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia menatap pria tua itu. Sesaat kemudian, dia secara bertahap menutup matanya sebelum membukanya. Perlahan berjalan ke depan, telapak tangannya dengan lembut menyentuh lapisan es dan sedikit bergetar. Seutas api putih tebal dimasukkan ke dalam es, dengan cepat mencairkan lapisan es iblis dan misterius. "Jika saya dapat mengunci Anda sekali, saya akan dapat melakukannya untuk kedua kalinya. Jadi, jangan mencoba trik apapun. Jika tidak, darahmu yang akan menjadi es di lain waktu." Dengan lambaian tangannya, Xiao Yan memisahkan lapisan es iblis dan misterius yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh Do Ling. Sepasang mata hitam pekatnya tiba-tiba menjadi mendalam dan berpengalaman sekali lagi. Setelah memecahkan lapisan es, kepala Xiao Yan bergerak sedikit ke belakang. Kedalaman dengan cepat menghilang dari matanya. Perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan memperhatikan lelaki tua yang berulang kali menggigil setelah memecahkan es, dia berkata, "Katakan. Sungguh api yang sedingin es yang menakutkan. Jika saya menebak dengan benar, api yang baru saja Anda gunakan seharusnya menjadi salah satu api surgawi, ajaib, kan?" Orang tua itu berkata dengan suara ngeri saat wajahnya yang pucat terus menggigil. Xiao Yan mengangkat matanya tapi tidak berkomentar. Melihat sikap Xiao Yan, kegembiraan yang jelas muncul di mata lelaki tua itu. Namun, sesaat kemudian, kegembiraan itu dengan cepat diredam. Menyuarakan pikirannya, dia berkata, "Kamu sudah tahu bahwa kekuatan asli saya adalah Du Huang, kan?" "Iya." Xiao Yan mengangguk. "Lalu, apakah Anda tahu identitas saya?" Orang tua itu sekali lagi bertanya. "Bukan saya." Melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya, lelaki tua itu juga tanpa daya melakukan hal yang sama. Namun, wajahnya dipenuhi dengan rasa bangga saat dia berkata, "Namaku Hai Bodong. Anda mungkin belum pernah mendengar nama ini, tetapi saya pikir Anda seharusnya pernah mendengar nama saya yang lain. Kaisar Es." Ketika dia mendengar dua kata, Ice Emperor, Xiao Yan pertama kali terdiam. Segera setelah itu, wajahnya jelas berubah. Tatapannya membawa ekspresi aneh saat dia mengamati lelaki tua yang terus-menerus ditekan olehnya. Meskipun Xiao yang selalu tinggal di kota Wutan di masa lalu, dia tidak asing dengan orang kuat yang dulunya sangat terkenal di dalam kekaisaran Jia Ma. Kaisar Es, anggota generasi sebelumnya dari 10 teratas di kekaisaran Jia Ma. Dia sombong dan tertutup sementara sangat pandai menggunakan tipe es Doki. Suatu kali, dalam kemarahan, dia telah menyegel seluruh kota dalam es. Saat itu, dia adalah salah satu dari sedikit Du Huang di antara 10 kuat. Kemudian,
Dia bertengkar hebat di puncak Misty Cloud Mountain dengan pemimpin sebelumnya dari Misty Cloud Sect. Meski akhirnya dikalahkan, lawannya mengalami kemenangan yang sangat sulit. Selama terakhir kali Kekaisaran Jia Ma dan Kekaisaran Chu Yun mengadakan konvensi untuk yang kuat, dia sendirian melawan Du Huang dan Du Wang dari sisi lain dan tidak dikalahkan, mengejutkan semua yang hadir. Setelah konvensi terakhir untuk yang kuat, Kaisar Es secara bertahap menghilang dari pandangan banyak orang. Sekarang, nama Kaisar Es hanya ada secara pribadi dalam ingatan generasi yang lebih tua. Generasi 10 besar saat ini telah menggantikan ketenaran dan kemuliaan mereka. Xiao Yan tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua ini, yang tidak memiliki penampilan yang sangat menyenangkan, sebenarnya akan menjadi Kaisar Es yang pernah menyebabkan eselon atas Dou Ses di Kekaisaran Chu Yun sakit kepala. Hasil seperti drama seperti ini membuatnya merasa sedikit terpana. Keke, santai. Dengan saya di sekitar, bahkan jika dia memulihkan kekuatannya, dia tidak akan bisa merebut kembali potongan peta itu. Selain itu, saat memurnikan pil obat, bisakah kita tidak membuat persiapan untuk hal yang tidak terduga? Yao Lao tersenyum tipis dan berkata. Mendengar ini, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Hai Bodong yang wajahnya dipenuhi dengan antisipasi. Mengangguk, dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya setuju. Silakan pergi ke..." Untungnya nama lamaku tidak lenyap seiring waktu. Kamu benar-benar pernah mendengarnya. Melihat ekspresi tertegun Xiao Yan, Hai Bodong tertawa dengan cara yang agak senang. Secara bertahap menghirup nafas, Xiao Yan menghela nafas, memang itu adalah jawaban yang mengejutkanku. Saya tidak menyangka bahwa Du Huang yang namanya telah bergema di seluruh Kekaisaran Ma Jia akan benar-benar hidup dalam isolasi di daerah gurun sebagai pemilik toko yang menjual peta. Kenapa kamu berakhir seperti itu? Kekuatan yang kamu tunjukkan sebelumnya sepertinya hanya dari Du Ling, kan? Xiao Yan dengan penasaran bertanya. Mendengar ini, Hai Bodong dengan getir menganggukkan kepalanya dan menghela nafas. Saat itu, setelah menghadiri konvensi antar kerajaan, aku datang ke Gurun Tager. Secara tidak sengaja, saya mendapatkan fragmen peta tetapi saya menarik Kaisar Rakyat Ular, Ratu Medusa yang mengejarku dengan niat untuk membunuh. Anda harus tahu bahwa kekuatan Ratu Medusa dapat menduduki peringkat teratas di antara Du Huangs. Bukankah karena orang ular hanya memiliki satu orang yang kuat ini, mereka mungkin sudah lama mencoba menyerang kerajaan manusia. Dalam pertempuran itu, saya dikalahkan oleh tangannya tanpa pertanyaan. Meskipun saya menemukan kesempatan untuk melarikan diri pada akhirnya, saya dikejutkan oleh Curse of the Snake Castle miliknya. Tidak hanya tubuh saya dengan cepat menjadi tua, bahkan kekuatan saya disegel ke tingkat Du Ling. Hai Bodong menghela nafas. Selama bertahun-tahun ini, saya telah bersembunyi di sini, mempelajari rahasia pecahan peta dan berharap mendapatkan sesuatu yang dapat membuka segel saya. Namun fragmen peta ini hanyalah sebagian kecil dari peta. Tidak peduli seberapa berpengalaman saya tidak bisa memecahkannya. Kamu tidak berpikir untuk membuatku membuka segel untukmu, kan? Kata Xiao Yan sambil menyipitkan matanya dan mengernyitkan alisnya. Iya? Kamu benar-benar menganggapku terlalu tinggi. Saya tidak memiliki kemampuan itu. Menggelengkan kepalanya, Xiao Yan tertawa datar. Dia tidak berani memikul tanggung jawab yang begitu berat. Selama beberapa dekade terakhir, saya telah memperoleh formula obat yang dapat membuka segel. Selama Anda memperbaiki pil obat di atasnya, saya akan bisa mendapatkan kembali kekuatan saya. Hai Bodong berkata dengan serius. Kurasa kamu harus pergi dan mencari pil King Guhi.
Di seluruh kekaisaran Jia Ma seharusnya tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya dalam pengobatan pemurnian. Saya hanyalah seorang alkemis tingkat 2. Xiao Yan mengangkat bahunya dan berkata tanpa daya. Dia tidak akan melakukannya. Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, persyaratan utama untuk menyempurnakan pil obat semacam ini adalah bahwa sang alkemis harus memiliki api surgawi. Raja Pil Guhi tampaknya tidak memiliki itu. Oh! Mendengar ini, Xiao Yan merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Jenis pil obat apa yang memiliki persyaratan yang begitu ketat? Awalnya, aku tidak akan memberitahumu tentang berita di pecahan peta kecil lainnya. Namun, nyala api putih tebal yang kamu tunjukkan pada akhirnya membuatku berubah pikiran. Selama kamu bisa memperbaiki pil obat yang aku butuhkan, aku akan menyerahkan pecahan peta kecil itu padamu. Pada saat yang sama, aku, Kaisar Es Hai Bodong, juga akan berhutang budi padamu. Kamu harus tahu berapa banyak bantuan dari Do Huang yang berharga. Hai Bodong berkata dengan serius. Mendengar ini, hati Xiao yang sedikit tertarik. Dia dengan lembut bertanya, berapa tingkat dari pil obat yang Anda butuhkan? Tingkat 6. Hai Bodong menjilat bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Memutar matanya, Xiao Yan tanpa daya melambaikan tangannya. Tingkat 6, bahkan jika aku memiliki api surgawi, aku hanyalah seorang alkemis tingkat 2. Bagaimana mungkin saya bisa memperbaiki pil obat dengan kualitas itu? Saya percaya bahwa kekuatan Anda tidak sedikit yang Anda tunjukkan di permukaan ketika dihadapkan dengan ketidakberdayaan Xiao Yan. Hai Bodong dengan licik tersenyum saat dia berkata. Xiao Yan menghela nafas dan menjadi diam. Dalam hatinya, dia dengan lembut bertanya, Guru, bagaimana menurutmu? Terlepas dari apa yang terjadi, fragmen peta yang berhubungan dengan Purifying Demonic Lotus Flame adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Ini akan memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan metode Qi Anda di masa depan. Yao Lao merenung dan berkata, maksudmu, kami mengatakan ya? Ya, berjanjilah dulu padanya. Bagaimanapun, bantuan dari Do Huang sepadan dengan harga ini. Tapi aku khawatir sekali orang tua ini mendapatkan kembali kekuatannya, maka Xiao Yan memutar matanya dan berkata dengan hati-hati. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.